Nggak ada paus bisa sampai ke Papa, itu nggak bisa. Kan ini banyak berdebat sama teman-teman Katolik kan. Kebetulan yang lagi rame kan ada paus yang datang. Nah, saya selalu dengan pendapat saya bahwa tidak ada lagi imam besar yang bisa mewakili, karena itu sudah diwakilkan oleh Yesus kan, imam besar itu. Dan kira-kira secara kitabiah benar nggak ini, misalnya ada semacam perwakilan imam besar seperti paus apa gitu? Itu Ya, gimana? imam besar agung kepada Bapa itu memang hanya Yesus. Nggak ada paus bisa sampai ke Papa, itu nggak bisa. Atau rasul siapapun nggak ada. Ya. Tapi kalau mereka bilang, oh ini imam-imam, ya nggak apa-apa Pak, itu kan imam dalam liturgi gereja Katolik. Mereka kan mengimamati, itu liturgi ilahi. Itu seperti, jadi kalau ada imam di gereja Katolik itu, imam itu seperti Yesus, diibaratkan. Yang mewakili apa? Yang mewakili Kristus. Itu simbol, penyimbolan. Bukan bener-beneran. Gitu loh. Bukan berarti orang yang berdiri situ, oh itu Yesus, enggak. Disimbolkan secara misterion dia hadir di tengah-tengah umat. Makanya ayat Alkitab berkata, 1-2 orang berkumpul memanggil namaku, aku di sana bersama mereka. Jadi nggak ada yang perlu keperdebatkan dengan orang Katolik sebenarnya. Nggak ada yang salah juga dengan mereka. Nggak, satu lagi, mereka selalu mengklaim bahwa katanya gereja awal-awal yang diperintahkan Yesus dibangun kepada Petrus itu adalah Katolik, Kristen Katolik. Itu gimana? Nah, kalau itu saya nggak sepakat. Karena itu penafsiran mereka sendiri. Mereka yang mencocokkan gereja itu hanya kami karena Petrusnya mati di Roma, jadi kami yang paling benar. Kamilah gereja yang satu itu. Nah, kalau kita merujuk kepada sejarahnya lagi, ya saya pribadi ya, saya nggak sepakat dengan itu. Karena Katolik itu sifat gereja yang Katolik. Ya, gereja yang Katolik itu waktu itu punya banyak patriark. Ada yang di Yerusalem, ada yang di Roma, ada yang di Konstantinopel. Ya, itu ada banyak patriarknya. Bukan hanya yang di Roma. Tapi ketika mereka bilang bahwa itu hanya yang ada di Roma harus tunduk kepada yang di Roma, argumentasi Alkitab yang mengatakan harus tunduk kepada Roma itu nggak ada. Jadi saya nggak setuju untuk yang itu. Ya, karena sifat gereja mula-mula adalah gereja yang Katolik, itu kan artinya universal. Ortodoks itu kan sifat gereja yang lurus. Jadi gereja mula-mula itu sifatnya yang Katolik dan yang lurus. Gitu. Dan ketika skisma tahun 1054, timur pecah dengan barat, yang di barat berpusat di Roma, mereka menyebutnya dengan Katolik Roma, dan yang di timur itu mengidentifikasi dirinya sebagai gereja ortodoks. Tapi pada mulanya memang gereja yang Katolik, tapi Katolik di sini bukan Katolik di Roma. Karena kalaupun argumentasinya Petrus sendiri pertama kali melayani itu bukan di Roma, tetapi di Antioquia. Gitu loh, gereja di Antioquia, ya. Oke. Masih ada satu lagi nih. Tapi itu nggak masalah. Kalau teman-teman Katolik punya penafsiran seperti itu, selama mereka punya iman kepada Tuhan Yesus, kita juga bagaimanapun kekatolikan itu, kita perlu berterima kasih kepada kekatolikan karena mereka menjaga banyak hal gitu loh, dan mereka memberikan dampak yang banyak kepada dunia kekristenan. Ya, jangan perbedaan itu, perbedaan tafsir dan anggapan demikian, kita jadi saling membenci. Karena di manakah Kristusmu kalau kamu membenci membenci orang Kristen yang lain hanya karena berbeda baju. Jadi kalau ada, bagi saya ya, kalau saya, meskipun saya Protestan, kalau saya benci Katolik, saya benci Ortodoks, padahal mereka orang Kristen, maka saya bukan Kristen. Masa saya membenci mereka karena beda baju yang mereka pakai sebagai identitas kekristenan mereka? Ya, tapi kalau ada orang beranggapan, oh itu bukan masalah identitas dan lain-lain, itu terserah. Tafsirmu adalah tafsirmu, pandanganmu pandanganmu. Kalau saya enggak. Saya nggak akan mau itu.
Makanya saya selalu mengatakan baik Katolik, baik Protestan dan Ortodoks itu sama dalam pemandangan mata saya. Karena Tuhannya sama, Allahnya sama, keselamatannya sama, meskipun punya hal-hal secondary yang berbeda. Lalu ketika ada mereka yang mengatakan, oh nggak ada yang secondary, semuanya ini terserah, itu urusan Anda. Gitu. Ini satu lagi yang mengganjal. Satu lagi ya, sebelum saya turun ya. Maaf. Ini kan Protestan kan kita mengenal dengan sola fide ya, keselamatan oleh karena iman saja gitu. Terus Katolik dia keselamatan plus perbuatan. Itu nah ini penulis Alkitab Paulus menekankan bahwa keselamatan itu dari iman. Terus sementara di Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Nah, apakah dua penulis ini berkontradiksi di tulisannya tentang keselamatan itu atau gimana? Keselamatan itu hanya oleh karena iman. Bagi saya ya, sebagai seorang Protestan, ya kalau yang lain plus apa silahkan. Karena gini, kamu tanya sama saya, maka saya menjawab ya. Keselamatan itu bagi saya, keselamatan itu hanya karena iman. Tidak ada iman plus perbuatan baik. Kalau iman plus perbuatan baik, seakan-akan ada perbuatan baik di luar iman. Berarti Elia, orang mengaku Yesus Tuhan tetapi berbuat jahat terus-terusan, apakah dia diselamatkan? Tidak. Tapi iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan baik. Jadi bukan iman plus perbuatan baik, tapi iman yang dibuktikan dengan perbuatan baik. Makanya Rasul Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu sebenarnya mengharmonisasikan bahwa iman yang tanpa bukti dari keadaan iman itu mati. Kamu percaya nggak kalau saya sembuh, kalau suara saya masih serak? Nggak mungkin. Karena nggak ada bukti kalau saya itu sembuh. Saya percaya nggak kamu beriman kalau nggak ada perbuatan baik dari apa yang kamu imani itu? Nggak mungkin. Saya percaya nggak kamu beriman kalau tidak ada bukti dari imanmu, yaitu perbuatan baik, yaitu buah-buah baik. Nggak mungkin. Ya, jadi saya nggak akan pernah percaya keselamatan itu iman plus perbuatan baik. Saya nggak akan pernah percaya itu. Saya hanya percaya hanya iman saja, tapi iman yang dibuktikan dengan perbuatan baik. Iman itu pistis dalam bahasa Yunaninya. Yang kalau kita lihat secara diferensiasi, itu bisa diartikan taat, percaya, mempercayakan. Jadi saya nggak akan bilang iman plus perbuatan baik. Kalau iman plus perbuatan baik, seakan-akan ada perbuatan baik di luar iman. Nggak ada perbuatan baik di luar iman. Makanya Yesaya saja mengatakan bahwa perbuatan baik kami seperti kain kotor di hadapan Allah. Kesalehan kami seperti kain kotor di hadapan Allah. Jadi saya nggak tahu pastor nanti bagaimana memandang, tapi kalau saya pribadi, saya nggak pernah percaya bahwa keselamatan itu iman plus perbuatan baik. Tapi di Elias saya baca di kitab Wahyu, saya lupa kitab Wahyu berapa, masing-masing orang akan diadili sesuai dengan perbuatannya. Iya, masing-masing menurut perbuatannya. Tetapi orang percaya, tadi Pastor Cipto sudah baca dalam Roma 8 bahwa orang percaya itu tidak akan dihukum lagi, tetapi mereka akan dihakimi menurut perbuatannya, menentukan upahnya. Bukan untuk dibuang ke neraka lagi, karena maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya adalah orang-orang yang berjuang melawan dosa. Itulah yang masuk surga. Kalau mulutnya mengaku Kristen tapi tetap menikmati dosa tanpa merasa bersalah atas dosa itu, dia tetap dibuang ke neraka. Karena jikalau dia percaya kepada Yesus dan dia beriman, maka iman itu akan membuat dia melawan dosa-dosanya. Tapi karena dia tidak melawan dosa-dosanya, artinya dia tidak beriman, walaupun mulutnya mengaku percaya.
Jadi makanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang artinya iman tanpa bukti dari keadaan iman, yaitu perbuatan baik, itu mati. Gak berguna. Nah, saya mau ambil satu ini ya, satu contoh lah di toko-toko perjanjian lama atau Salomo, Raja Salomo. Salomo beriman ya, dia selalu berdoa meminta hikmat ketika dia menjadi raja kan. Nah, dia diberikan hikmat yang luar biasa, tapi sepanjang kehidupannya dia banyak melakukan kesalahan dan bahkan menyembah berhala. Nah, pertanyaannya apakah Salomo ini bisa diselamatkan dengan iman saja gitu, dengan Salomo bertobat perbuatannya? nggak pada akhirnya? Dia mengakui kesalahannya nggak pada akhirnya dengan menuliskan amsal-amsalnya? Di Amsal saya tidak mendapatkan pertobatan Salomo. Kalau Daud kalau Daud saya mendapatkan pertobatan Daud. Amsal dan Kidung Agung itu kan sebagai tanda pertobatan Salomo bahwa dia mau mengatakan semuanya sia-sia. Artinya Salomo bertobat nggak? Sebelum meninggal dia bertobat ya, karena setahu saya dia menyembah. Makanya jangan terlalu skriptura, pahami konteksnya. Jangan solo skriptura, sola itu beda, sola dengan solo itu beda. Jangan pakai solo, apa yang kau baca itu yang nggak ada ditulis begini, jangan, itu jadi aneh nanti. Di Alkitab nggak ada tulis pakai dasi, lalu nggak boleh pakai dasi. Di Alkitab bilang nggak ada Salomo secara harus begini, kata enggak. Salomo itu menuliskan kitab-kitabnya itu sebagai tanda pertobatannya dan pengakuannya bahwa semuanya ternyata sia-sia. Sia-sia belaka, sia-sia belaka. Sia-sia. Ya. Jadi ya dia bertobat. Jadi pertobatannya itu sebagai tanda bahwa dia orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Semua orang berdosa kok. Tapi kalau setiap orang yang mengaku 1 Yohanes 1 ayat 9, dia akan disucikan oleh Tuhan melalui salibnya Kristus. Oke. Pastor, ada tambahan Pastor? Silakan Pastor. Ya, shalom ya Kak Yus, tadi yang dijelaskan oleh Elia sudah bulat ya. Nah, jadi Kak Yus, terutama kan titik tekannya begini, apakah ada pertentangan antara penulis Alkitab bahwa keselamatan hanya iman saja, ataukah iman plus yaitu iman dengan perbuatan? Lalu Kak Yus tadi mengacu ke Wahyu. Ya, tadi yang Anda lupa Wahyu itu Wahyu di mana? Wahyu 20 ayat 11 itu maksudnya. Yang dimana dikatakan orang-orang akan di masa akhir dia hakimi menurut perbuatan-perbuatannya. Wahyu 20 ayat 11 itu artinya demikian. Kak Yus supaya tidak salah membacanya. Yaitu demikian Kak Yus. Nanti di masa akhir semua orang itu ditanya, waktu kamu hidup di dunia percaya kepada kitab apa? Terlepas dari agamanya apapun, mereka akan ditanya, waktu kamu di dunia percaya kepada kitab apa? Misalnya Bapak A percaya kitab A, Bapak B percaya kitab B, Bapak C percaya kitab C, demikian seterusnya. Lalu dikatakan di Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 itu dikatakan demikian, mereka yang percaya kepada kitab-kitab yang mendasarkan kepada perbuatan, artinya adalah keselamatan itu didapat dari perbuatan amal pahala dia. Puasa 1 bulan atau 5 bulan bisa mengurangi dosa dia. Contohnya itu makanan halal itu bisa mengurangi, mencicil hukuman dosa dia. Maka orang-orang model begitu yang percaya kepada kitab-kitab yang berdasar kepada perbuatan, mereka dilempar kepada api neraka. Itu tadi. Jadi jangan salah membacanya. Nah, orang Kristen sendiri, jadi bukan artinya iman nggak cukup masih ditambah perbuatan. Tidak, bukan itu artinya. Di Roma 3 ayat 26 sampai 28 dikatakan apa? Kita diselamatkan karena iman kita, bukan karena perbuatan kita. Di Galatia 2 ayat 16 dikatakan karena iman. Pastor, Roma 3 berapa? Sorry. Roma 3 ayat 26 sampai 28. Oke. Roma 3 ayat 26 sampai 28, percaya kepada Tuhan Yesus, bukan bermegah, bukan karena perbuatanmu. Lalu Galatia 2 ayat 16, karena iman kepada Kristus, bukan karena perbuatan. Lalu 2 Timotius 1 ayat 9,
bukan karena perbuatanmu. Itu tadi. Lalu Efesus 2 ayat 8. Bukan hasil usahamu, artinya bukan karena hasil perbuatanmu. Yesaya 64 ayat 6. Bahwa perbuatan baik atau kesalehan itu adalah kain kotor. Jadi bukan itu yang menyelamatkan. Amsal 20 ayat 9 sampai 10 mengatakan bahwa timbangan itu adalah kekejaman bagi Tuhan, kekejian bagi Tuhan. Dua macam timbangan itu. Timbangan kebaikan, timbangan keburukan, nanti menyelamatkan dari dosa, itu kekejian bagi Tuhan. Di Wahyu 20 ayat 12 tadi mengatakan mereka yang berdasar kepada kitab-kitab perbuatan, mereka dilempar ke api neraka. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan apa? Karena Allah dulu mengasihi kita, bukan karena kita dulu yang berbuat baik. Roma 10 ayat 9 catat bahwa kita mengaku dengan mulut dan sepenuh hati kita, bukan karena perbuatan baik. Lalu kalau Kak Yus merasa bingung, di bagian firman lain ada kayak iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Lalu juga ada perkataan bukan yang berseru Tuhan Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, Matius 7 itu ya, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan berarti kan perbuatan. Apakah bertentangan dengan yang dalil tadi yang sudah Anda catat banyak itu tadi? Jawabannya tidak pernah bertentangan. Karena arti perbuatan, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Bukan artinya berbuat itu mari ditambah puasa 1 bulan untuk menyucikan diri sendiri. Bukan itu. Iya. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Matius 7 mengatakan yang berseru Tuhan Tuhan tidak selamat kalau tidak melakukan kehendak Bapa. Berarti melakukan kehendak Bapa itu kuncinya, perbuatan itu kuncinya adalah di Yohanes 6 ayat 40. Karena itu Kak Yus baca di Yohanes 6 ayat 40. Melakukan kehendak Bapa. Itu kuncinya. Perbuatan melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Nah, kita buka di Yohanes 6 ayat 40. Saya bukakan dalam kalimat lengkapnya. Kehendak Bapa adalah ini, Yohanes 6 ayat 40. Jadi perbuatan ini yang harus dilakukan, yaitu apa? Yaitu inilah kehendak Bapa, yaitu supaya semua yang telah diberikannya kepadaku tidak terhilang. Inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang percaya kepada aku, kepada anak bertuhan Yesus, beroleh hidup yang kekal. Itu tadi. Jadi waktu dikatakan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kalau kita mengatakan punya iman, tapi perbuatan kita tidak mencerminkan bahwa kita punya iman. Betul. Perbuatan kehendak Bapa, perbuatan sesuai kehendak Bapa, itu artinya Yohanes 6 ayat 40. Melihat Tuhan Yesus, mengerti Tuhan Yesus, dan percaya. Itu perbuatannya. Bukan berarti perbuatan baik tidak boleh. Harus dilakukan sebagai bukti cinta. Tapi dia tidak menjadi syarat untuk masuk gerbang keselamatan. Jadi perbuatan yang di situ tidak pernah ada bertentangan dengan dalil-dalil yang tadi sudah dicatat bahwa iman bukan karena perbuatan. Kekristenan itu sungguh luar biasa. Alkitab itu sungguh sangat luar biasa. Tidak pernah ada setitik pun kalau kita mengerti belajar teks atau kodeks, belajar manuskrip, tidak ada satu pun bertentangan di antaranya. Itu. Demikian, Kak Yus. Ya. Itu ya. Iya, makasih banyak. Itu luar biasa penjelasannya Pastor Cipto sama Bro Elia. Thank you. Oh, thank Ada you. pengetahuan baru lagi yang aku dapat malam ini. Makasih banyak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Pastor, ada yang mau ditutup? Kita mau tutup 90 orang di bawah. Mohon maaf Anda belum bisa naik. Silakan coba kesempatan yang berikutnya. Terima kasih. Silakan Pastor ditutup, Pastor. Ya, dengan dia itu masih dalam usia begitu muda. Karena itu, setiap kita yang Kristen, jadilah apologis Indonesia. Belalah Injil. Membela Injil itu sering orang berkata nggak perlu dibela-bela Tuhan Yesus, nggak perlu dibela-bela Injil. Itu mereka tidak membaca Alkitab. Filipi 1 ayat 16 mengatakan apa? Aku ada di sini untuk membela Injil dengan kasih. Jadi kata membela Injil itu ada supaya orang yang tidak mengerti atau yang menyalahpahami tentang Tuhan Yesus, mereka menjadi mengerti dan menerima bulat cinta Tuhan Yesus. 2 Korintus 10 ayat 5 mengatakan apa? Patahkan segala siasat dan kubu-kubu atau benteng-benteng yang dibangun yang menghalangi pengenalan akan cinta Allah kita, pengenalan akan Kristus. Maka
kita mematahkan segala siasat dan kubu-kubu yang menghalangi pengenalan terhadap Allah yang benar. Allah yang tidak benar dari kacamata iman Kristen adalah Allah yang menciptakan iblis, Allah yang menciptakan keburukan, Allah yang nusul menjadi batu ataupun buku. Waktu saya mengatakan nusul jadi batu atau buku, saya tidak bicara agama tertentu. Tapi itu hal-hal yang tercatat di dalam Alkitab, orang-orang yang menyimpang yang dicatat dalam Alkitab. Nebukadnezar percaya yang ilahi itu nusulnya jadi batu. Yerobeam juga percaya yang ilahi nusul jadi batu dan meminta umatnya kalau sembahyang menghadap ke satu kota tertentu, yaitu Gilgal. Karena itulah pengertian Allah yang tidak benar. Kisah Para Rasul 17 ayat 29 mengatakan yang ilahi tidaklah dinusulkan jadi batu, tidaklah disamakan dengan batu ataupun buku atau ciptaan kesenian manusia. Sebab itu jadilah apologis Indonesia. Di dalam Daniel 12 ayat 3 sudah dinubuatkan di masa akhir akan muncul para pahlawan yang menceritakan tentang cinta, tentang Elohim kita, Allah kita. Para pahlawan yang banyaknya seperti bintang-bintang di langit. Apakah itu termasuk Anda? Karena itu jadilah apologis Indonesia. Kalau kita tidak bisa menjadi langsung menjawab semua pertanyaan yang pelik, setidaknya dukung Elia, baik dari tap-tap, dari berbagai bentuk, dalam usianya yang begitu muda. Itu berarti kita sudah turut menginjil. Kalau kita tidak bisa langsung berhadapan menjawabi orang-orang yang pelik, yang berpolemik, kalau kita tidak bisa langsung untuk turun ke lapangan atau berbagai bentuk, maka tap-tap ataupun berbagai bentuk dukungan itu adalah suatu bentuk pembelaan terhadap Injil. Kejadian 12 ayat 3 mengatakan apa? Barang siapa mengutuki pelayan Tuhan, dia akan terkutuk. Barang siapa memberkati pelayan Tuhan, dia akan diberkati. Di Hosea 4 ayat 6 mengatakan, kalau kamu tidak kenal aku, tidak kenal Allah dengan baik, dan tidak mau mengenal aku, anak-anak orang itu akan dilupakan. Karena itu di luar terlalu giat orang-orang yang berusaha menghalangi pengenalan terhadap Tuhan Yesus, menghadang pengenalan terhadap Allah yang benar. Karena itu jadilah apologis Indonesia. Jadilah para pahlawan yang seperti dalam kitab Daniel dikatakan banyaknya seperti bintang di langit di masa akhir itu. Setiap kita dicintai. Jangan bertindak tanduk seperti bukan Kristen, karena kita adalah Kristen. Bukan Kristen artinya tertunduk ke bawah, karena berhenti hanya sebagai hamba. Orang Kristen juga hamba, namun tidak berhenti sekedar sebagai hamba. Karena itu Yohanes 15 ayat 15 Tuhan Yesus berkata apa? Aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba. Kita adalah pewaris janji. Kita adalah anak-anak terang. Ingat waktu penciptaan dunia diciptakan benda-benda penerang untuk memulai tanda waktu. Waktu itu dimulai setelah terang dipisahkan dari kegelapan. Kamulah anak-anak terang, kitalah anak-anak terang, memisahkan dari kegelapan. Karena itu saat kita menarik garis memisahkan dari mereka yang gelap, dari mereka yang memahami bahwa dirinya sekedar sebagai budak, maka pada saat itu anak-anak Allah disebut sebagai penanda waktu. Kamulah penanda waktu. Jangan meninggikan nabi palsu, meninggikan ajaran palsu, meninggikan kefanaan, meninggikan kekhawatiran hidup, meninggikan kegelisahan akan masa depan. Jangan terintimidasi oleh iblis, karena kamu adalah anak-anak terang. Kita semua bukan sekedar budak. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita tutup dengan doa. Elias, sebentar. Saya sampaikan sebentar, Pastor. Teman-teman, bahwa Alkitab itu menjadi sumber pengajaran kita, karena itu telah diteruskan oleh para rasul. Yang mau saya sampaikan begini, mungkin Anda masih punya keraguan dalam beberapa poin di dalam kitab suci. Ada beberapa hal yang mungkin kamu belum temuin jawabannya, yang mungkin akan menjawab. Tapi coba bayangkan ketika Tuhan berfirman kepada Yesaya bahwa bumi ini bulat. Yesaya tidak punya alat, tidak punya perangkat untuk membuktikan bahwa bumi ini bulat. Tetapi dia beriman dan percaya bahwa bumi itu bulat dari firman Tuhan itu. Tapi kini segala sesuatu mengatakan bahwa bumi itu bulat. Artinya, bukankah iman itu adalah dasar dari pengharapan kita dan bukti dari apa yang tidak kita lihat? Kita mungkin belum melihat apa yang disaksikan oleh kitab suci, tapi oleh karena iman kita boleh percaya. Sama seperti Yesaya, dia belum melihat apa
apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi dia percaya kepada apa yang diperkatai firman Tuhan. Jadi firman Tuhan apapun yang hari-hari ini sedang kamu percayai, firman Tuhan apapun yang hari-hari ini janji Tuhan, berkat dari Tuhan, perkenanan Tuhan, firman Tuhan yang sedang kamu pegang hari ini, meskipun kamu belum melihat semuanya itu, tapi kamu harus tetap percaya agar kamu berbahagia, sama seperti Yesaya yang pada akhirnya berbahagia. Abraham itu belum melihat janji bahwa keturunannya menjadi berkat, tapi dia tetap percaya dan imannya itu adalah benar. Dia tidak melihat Yesus secara langsung, tetapi Yesus yang adalah keturunannya telah menjadi berkat bagi dunia. Tapi oleh karena imannya percaya, ia dibenarkan dan dia menjadi bapa orang percaya. Jadi kalau janji Tuhan belum kamu lihat di depan, tetaplah beriman, karena iman itu adalah bukti dari apa yang tidak kamu lihat. Tuhan memberkati. Terima kasih buat teman-teman, buat pastor yang udah tap-tap layar, buat yang udah support kita. Kita bertemu lagi di dalam kesempatan berikutnya. Jangan lupa tetap doakan saya agar Tuhan selalu berkenan kepada saya dan selalu mengasihani saya di dalam setiap langkah hidup saya, dan Pastor Cipto juga, dan semua dari kita. Terima kasih. Silakan Pastor tutup dengan doa. Ya. Biasa kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sayang kepadamu. Sang firman hidup, kami sayang kepadamu. Roh Kudus, kami sayang kepadamu. Kami berdoa kepadamu dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk semua pendengar dalam ruangan Elia. Bapak, Engkau jamah tiap pendengar, baik yang mendengar dari awal maupun dari tengah maupun di bagian akhir, khususnya para pendengar setia. Terjadi bagi setiap mereka, Bapak, Galatia 4 ayat 7. Bahwa kami, setiap para pendengar setia dalam ruangan Elia, kami menjadi anak-anak yang dari Engkau. Karena itu kami tidak mau terintimidasi oleh iblis, menjadi buta akan masa depan kami. Kami tidak mau menjadi seperti yang bukan Kristen, yang sekedar berhenti sebagai hamba. Kami tahu doa kami tidak berisi seperti budak meminta-minta, tetapi kami memerintah bersama Engkau, Kristus. Karena itu Markus 4 ayat 20 terjadi bagi setiap kami dalam otoritas yang Engkau berikan kepada kami, bahwa kami berbuah 30, berbuah 60, dan berbuah 100. Yaitu berbuah bukan hanya latihan, bukan hanya kesuksesan, tetapi memerintah bersama Kristus. Karena itu dalam kuasa, dalam otoritas yang Engkau berikan kepada kami, sebagai anak, sebagai pewaris janji, kami berdoa, terjadi pemulihan bagi kehidupan kami masing-masing, Bapak. Terjadi pemulihan bagi kehidupan rumah tangga kami, kehidupan keuangan kami, baik kami yang bekerja maupun yang berbisnis. Terjadi pemulihan bagi kehidupan studi kami, terjadi pemulihan bagi istri kami masing-masing, bagi suami kami masing-masing, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami, bagi diri kami sendiri, bagi hati kami yang mungkin sedang mengalami kegelisahan, kebimbangan akan masa depan, ataupun sedang patah. Bapak, terjadi pemulihan dalam otoritas yang Kau berikan kepada kami. Umur panjang ada di tangan kanan kami. Di tangan kiri kami berisi kekayaan dan kemuliaan. Segala jalan kami menjadi penuh dengan sejahtera semata-mata, Bapak. Semua oleh karena perkenan dari Engkau, Bapak. Ajar kami mengerti bahwa kami dijadikan raja, kami dijadikan imam. Kami adalah imamat rajani. Karena itu 2 Petrus 1 ayat 9 terjadi bagi setiap kami, Bapak. Kami menjadi pemimpin, kami menjadi penakluk badai. Kami menjadi raja. Tidaklah kami menjadi raja jikalau kami tidak menaklukkan sesuatu. Ajar kami untuk dapat menaklukkan sesuatu. Ajar kami dapat tidak ditertawai iblis, tetapi kami bisa membaca pola serangan iblis, pola serangan penghulu di udara, dan kami menaklukkan segala tantangan yang ada di depan kami. Kami menjadi anak-anak terang, kami memisahkan diri dari gelap, kami memisahkan diri dari nabi-nabi palsu, dari ajaran palsu, dari kefanaan yang meninggikan di surga ada berbagai percabulan ataupun bentuk berbagai kefanaan yang apapun. Kekhawatiran hidup, yaitu rasa khawatir, karena kami tahu kami adalah pewaris janji, kami adalah anak-anak terang. Terima kasih Bapak atas cintamu kepada kami. Layakkan kami untuk bersekutu bersama kembali di ruangan Elia, Bapak, untuk kami bersuka cita mendengar, menyandarkan telinga kami kepada firman yang hidup. Karena kami tahu Amsal 4 ayat 20 terjadi bagi setiap kami. Dalam menyandarkan diri kami kepada Sang Firman hidup, kami mendapat rumus-rumus hidup, kami mendapat kekuasaan, mendapat otoritas yang membuat kami menjadi raja, membuat kami menjadi imam. Terima kasih Bapak, karena iman timbul dari pendengaran.
Karena itu kami mau menyandarkan diri kami, menyendengkan telinga kami kepada Sang Firman hidup. Ajar kami untuk bersekutu kembali dalam ruangan Elia, Bapak. Kami berdoa untuk Elia yang begitu luar biasa, Engkau beri perkenan kepadanya, Bapak, dalam usianya yang begitu muda. Bapak, ia sungguh mencintai Engkau. Amsal 3 ayat 18 terjadi bagi Elia, Bapak. Ia menjadi pohon kehidupan bagi banyak orang. Setiap orang yang memegangnya, yang mengenalnya, menjadi bersuka cita karena menjadi mengerti akan cinta yang dari Engkau, Bapak. Mengerti akan cinta dari Sang Firman hidup, dari Sang Roh Kudus. Semua orang yang mengenal Elia, Bapak, menjadi terdampak. Mereka memperoleh berkat, Bapak. Berkat rohani, berkat jasmani, Bapak. Mereka terdampak. Pikiran Elia, perasaan, perkataan, kehendaknya, Bapak, dipenuhi dengan kuasa dan cinta yang dari Engkau, Bapak. Segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya, segala kilometer, miles dalam hidupnya, Bapak, di tahun-tahun yang manapun dalam hidupnya, dia penuh dengan kemenangan, Bapak. Di tahun-tahun yang manapun, dia dipenuhi dengan menjadi otoritas yang semakin hari semakin luar biasa. Amsal 13 ayat 14 terjadi pula bagi Elia. Ia menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Amsal 13 ayat 15 terjadi bagi Elia. Ia dipenuhi dengan karunia, akal budinya mencerminkan kemuliaan dari Engkau, Bapak. Jamaah Elia yang mengalami berbagai cemooh, hinaan, persekusi, ancaman bahkan baik fisik maupun non fisik, Bapak, baik ancaman nyawa ataupun berbagai bentuk. Jamaah lindungi Elia, kirimkan malaikat, Bapak, untuk menatangi, melindungi Elia senantiasa. Layakkan, Bapak, Elia untuk mendapat perlindungan dari Engkau. Begitu pula pola serangan penghulu di udara untuk mengacau balaukan pikirannya, kehendaknya, perasaannya, mencampur adukkan pikirannya untuk dengan segala bentuk kekhawatiran hidup. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Elia penuh menjadi kekuatannya penuh dibanding orang kuat, Bapak. Amsal 24 ayat 5 terjadi baginya. Ia memenuhi 5 kamar, ia menjadi orang-orang bijak. Rumahnya, ia menjadi membangun rumah, membangun tubuhnya, membangun hidupnya, membangun bagi banyak orang, Bapak. Memenuhi ruangan-ruangan dalam rumahnya, dalam berbagai ruang dalam kehidupannya, Bapak, dengan cinta yang dari Engkau. Terima kasih, Bapak, untuk cintamu kepada Elia. Kami berdoa untuk Indonesia dalam penyertaan-Mu, Jamaah Negara Kesatuan Republik Indonesia, huruf K, tidak dirubah menjadi negara khilafah atau bentuk-bentuk yang lain. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala tipu muslihat mufakat persekongkolan yang mau menjatuhkan pemerintahan yang sah, yang mau melawan pemerintahan yang sah, yang mau mendongkel ataupun mengkudeta, segala bibit terorisme, segala bibit persekusi terhadap orang Kristen yang memunculkan bibit-bibit terorisme, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Negara ini menjadi tetap dalam kesatuan Republik Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada dalam perlindungan yang dari Engkau. Jamaah Pak Jokowi dan keluarga, Pak Maruf Amin dan keluarga, Presiden terpilih dan Wakil Presiden, Pak Prabowo dan keluarga, juga Gibran dan keluarga, seluruh lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, Bapak, juga lembaga militer, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian, dari pusat sampai daerah, semua dalam penyertaan dari Engkau. Semua lembaga, Badan Intelijen Negara, Basarnas, BNN, BNPT, Badan Sandi Negara, semua menjaga negara ini dengan baik. Kami bangga di negara ini dinubuatkan, Bapak. Karena itu sebagaimana dalam kitab Yesaya, negara di pesisir timur, negara dengan pantai panjang di pesisir timur, dengan simbol burung buas, akan memuliakan Engkau di masa akhir ini, Bapak. Terima kasih, Bapak, atas cintamu bagi Indonesia. Indonesia dalam kemuliaan bagi Engkau. Kami sayang kepadamu, Bapak. Kami sayang kepadamu, Sang Firman hidup. Kami sayang kepadamu, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Thank you, Pastor. Tuhan berkati selalu ya. Kita bertemu. Thank you, Pastor. Bye-bye, Elia. Bye. Bye-bye semua. Tuhan Yesus sayang kita semua.